Salam profit untuk semua trader base. Beberapa hari terakhir ini saya memberikan analisa menggunakan acuan yaitu candle di time frame daily di hari sebelumnya. Dan ada banyak teman-teman yang masih bingung mengenai konsep ini. Padahal konsep ini sudah sering saya gunakan juga sebelumnya, tapi memang tidak terlalu sering. Karena saya lebih suka menunggu harga di base karena itu lebih nyaman dalam trading karena kita tahu apa yang kita tunggu. Sedangkan jika menggunakan konsep follow the trend candle daily sebelumnya, yang kita tunggu hanyalah setup yang terbentuk yang searah dengan trend di time frame atau di candle daily di hari sebelumnya. Ada teman-teman yang mengirimkan email dan beberapa kirim ke Telegram juga untuk menjelaskan lebih detail dan minta dibuatkan grup. Ini yang cukup sulit permintaan untuk dibuatkan grup. Walaupun saya paham karena memang sebelumnya saya pernah membuat grup, walaupun nggak bertahan lama, hanya sekitar 2 mingguan saja. Tapi grupnya sudah saya hilangkan atau saya bubarkan. Saya ingin fokus lagi ke YouTube biar teman-teman bisa ngumpul di YouTube saja dan lebih fokus untuk memahami atau mempelajari teknik ini. Karena yang kasihan adalah teman-teman yang baru belajar untuk trading atau baru yang ingin fokus menggunakan satu teknik saja, itu menjadi kebingungan jika di dalam grup karena ada banyak mindset dan ada banyak teknik yang diberikan oleh teman-teman yang lainnya untuk analisa market pada setiap harinya. Karena itu saya coba buatkan atau menyalurkan, saya buatkan lagi untuk yang sering berlangganan. Karena di sini juga banyak teman-teman yang sudah setia berlangganan di channel saya, maka saya akan fokuskan untuk teman-teman yang ingin lebih jauh mempelajari teknik ini, bisa berdiskusi langsung dengan saya, maka saya akan buatkan langganan yang khusus untuk live streaming. Saya sudah buatkan, jadi teman-teman bisa ke sana untuk nantinya kita akan atur jadwal. Jadi apapun yang teman-teman tanyakan mengenai teknik ini, itu akan lebih mudah dipahami, terutama untuk yang baru mempelajari trading. Menurut saya ini sangat bermanfaat sekali. Dan untuk teman-teman yang sudah memahami tekniknya dan sudah pro, boleh juga untuk ikut gabung, setidaknya hanya untuk silaturahmi sesama pengguna teknik base. Jadi teman-teman bisa langsung saja ke opsinya yang sudah saya buatkan untuk langganan channelnya agar kita bisa berdiskusi langsung di sana. Untuk hari ini ada dua teman yang sharing pair untuk dianalisa. Yang pertama ada pair GBP CHF. Kita akan analisa pair GBP CHF. Untuk pair GBP CHF di time frame H4, betul sekali tadi pagi ada base sell. Sepertinya ada pergerakan besar, kita akan lihat di sini. Lalu di time frame satunya kita akan lihat tadi pagi, artinya yang ini. Abang di sini kebingungan untuk menentukan apakah setupnya CB1 atau dominan. Jika kita menentukan sebuah setup, yang paling pertama atau awal sekali kita lakukan adalah menandai harga terakhir atau body candle tertingginya untuk setup sell. Jika kita lihat di sini untuk base sell ini, artinya bukan setup dominan, karena untuk setup dominan candle bull ini lebih tinggi dari candle dominan ini. Artinya kita akan menggunakan konsep CB1. Jika menggunakan konsep CB1, artinya CB1-nya yang ini dan ini adalah candle yang breaknya. Jika kita gunakan garis Fibonacci, harga bergerak turun hanya sampai ke level Fibo 161. Jika abang dapat entry tepat di setup full margin atau zona entry full margin, karena kita bisa lihat di sini candle ini merupakan zona full margin. Untuk ambil take profit di level Fibo 161 ini sudah cukup. Ini ada pergerakan besar, saya tidak tahu ini ada pergerakan apa, ada news apa. Tiba-tiba saja harga tepat di level Fibo 161, harga membuat kenaikan yang cukup tinggi. Thank you Bang sudah sharing PR-nya. Semoga ini bermanfaat untuk Abang dan untuk teman-teman lain mengenai pandangan untuk PR GBP CHF ini. Berikutnya adalah untuk PR USD CHF. Abang menanyakan untuk PR USD CHF menggunakan base di time frame H1. Jika kita lihat di sini di time frame H1 untuk base-nya ada tapi cukup jauh Bang. Sedangkan untuk time frame 4 kita akan coba tanda untuk time frame 4-nya. Di sini ada base sell potensial. Kita akan lihat base sell potensial yang abang maksud adalah ini di time frame 4.
Kita bisa tandai terlebih dahulu, tapi sepertinya market tidak merespon karena terdapat news. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk memastikan best sell ini. Ini adalah best sellnya. Lalu time frame H1 sudah sentuh base, dan di time frame H1 juga sudah membuat setup sell dominan break. Betul sekali. Candle dominannya adalah candle dominan yang ini, candle bull ini merupakan candle dominan, dan candle bear-nya adalah ini. Tapi di sini setupnya tidak valid karena harga langsung naik kembali karena ada news sepertinya. Karena kita lihat tadi untuk PRGB BCHF juga ada pergerakan yang cukup besar. Secara konsep ini sudah betul Bang membuat setup. Kita akan lihat untuk time frame M15-nya. Apakah betul situ ada setup untuk hari ini? Di time frame M15 betul, di sini juga membuat setup sell dominan break juga yang kita bisa gunakan garis Fibonacci. Kita akan coba. Harga turun hanya sampai ke level Fibo 161 lebih, lalu harga membuat kenaikan ekstrim karena memang seperti ini ada news. Jika menggunakan time frame yang lebih kecil, memang kita akan mendapatkan peluang lebih cepat, tapi kelemahannya atau kerugiannya adalah biasanya akan membuat lebih banyak setup sebelum valid. Thank you Bang sudah sharing pairnya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Berikut ada market yang saya tunggu untuk hari ini, yaitu untuk market gold. Ada setup yang menarik jika kita menggunakan time frame 4. Di sini market gold sudah membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya yang bisa kita gunakan garis Fibonacci. Potensinya mungkin harga akan turun untuk memvalidkan pergerakan atau setup sell CB1 break di time frame 4. Potensinya mungkin harga akan turun minimal sampai ke level Fibo 161. Tapi jika kita hanya menggunakan konsep base di time frame 4, di sini terdapat best buy yang sudah saya tunggu juga untuk market datang ke sini, dan di atasnya sudah ada best sell. Kita bisa tunggu juga di sini untuk best sell-nya. Jika kita tukar ke time frame 1, jika best buy ini direspon oleh market, maka market akan membuat setup buy dominant break karena ini merupakan candle dominannya. Tapi di sini market belum merespon atau belum membuat setup, artinya tidak ada entry di sini. Saya menunggu walaupun counter trend, karena jika kita lihat di time frame daily, candle daily sebelumnya adalah candle bear. Jika kita follow the trend, artinya kita hanya mencari setup sell saja. Jika untuk teman-teman yang mencari setup sell atau follow the trend menggunakan konsep candle daily di hari sebelumnya, maka teman-teman akan entry jika candle bear ini yang merupakan CB1 di break, karena ini merupakan setup CB1 break. Jika candle bear ini di break oleh candle bear, kita bisa entry menggunakan konsep follow the trend di time frame daily hari sebelumnya. Kita lihat di sini, candle daily hari sebelumnya adalah candle bear, potensinya maka harga akan turun. Dan searah juga dengan setup sell CB1 break di time frame 4. Mana yang terbaik atau mana yang akan pilih? Keduanya bisa digunakan karena keduanya memiliki konsep. Sebagai trader kita mencari peluang entry yang memiliki konsep yang risknya kecil dengan reward yang besar. Kita akan tunggu mencari peluang yang seperti itu sebagai trader karena kita akan mencari akumulasi profit. Jika kita lihat di sini kuncinya adalah jika candle bear ini di break oleh candle bull, artinya setup dominan terbentuk. Dengan konsep base kita bisa entry di situ. Karena di sini juga ada setup full margin juga. Tapi jika candle dominan ini tidak di break dan market break candle CB1 ini, yang candle bear ini yang merah ini, maka setup CB1-nya terbentuk. Dengan konsep ini, trader bisa membaca peluang-peluang yang terbentuk di market, di mana market akan bergerak setelah setup terbentuk. Saya harap teman-teman memahami konsep ini karena ini akan membuat teman-teman lebih pro dalam tradingnya, karena kita bisa tahu bagaimana menganalisa market dengan konsep yang kita tahu konsep tersebut memiliki probabilitas. Kita akan lihat pergerakan beberapa jam ke depan, apakah candle CB1 ini akan di-break dan kita bisa entry sell, atau malah harga akan naik dan candle dominan ini akan di-break dan kita bisa entry buy.
Oke, sekian videonya. Semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.